turn on if the battery in water. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian. telah terpasang dengan sempurna dan untuk alasan Flattended landing station. Para tamu kami terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda di kursi dan di
kita itu terkadang mohon maaf yang terkadang doa kita ini kembali kepada keyakinan. Rasul menyebutkan Rasul menyebutkan udu Allah wa antum muqiruna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin. Ulun minum dulu lah. Berdoalah kalian dalam keadaan yakin doa kalian itu diijabahi.
Jadi kapanpun pian angkat tangan, pian yakin doa itu dijawab. Pian yakin doa itu dijawab. Semakin kuat keyakinan kita akan doa, semakin cepat doa kita diijabai. Dan itu rumusan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mohon maaf, kita datang ke tanah suci, boleh jadi mungkin sebagian kita tidak punya bayangan. Tapi ketika qadar Allah masya, Allah takdirkan, maka itu yang terjadi. Doa itu modal pertama, yakin dulu. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, mulai lu dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian yang paling sederhana itu adalah baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian langsung salawat. Karena kapanpun doa tidak dimasukkan salawat, maka doa kita terhenti antara langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasul, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu du'ain mauqufun bainas sama'i wal ard hatta yusolli alayya. Setiap doa yang diminta seorang hamba, posisinya tertahan antara langit dan bumi. Kapan dia sampai kepada Allah? Sampai dia bersalawat dulu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pian puji Allah, kemudian salawat, baru pian minta. Sekarang permintaan apa yang pertama yang kita minta? Permintaan yang pertama diminta itu yang paling ideal, minta ampun. Ya Allah ampuni hamba. Ya Allah ampuni hamba. Boleh doa langsung Rabbana atina, boleh doa ya Allah ini dan yang lainnya. Tapi yang paling ideal itu pertama minta ampun. Kenapa? Karena ketika seorang itu maghfur, ketika seseorang itu sudah diampuni oleh Allah, maka dia akan mudah mendapatkan doanya. Dia sudah bersih, dia sudah diampuni. Yang kedua, kata para ulama, urutan doa setelah minta ampun, meminta rahmat. Jadi minta ampun, kemudian minta rahmat. Kenapa? Karena orang kalau sudah dapat rahmat dari Allah, semua akan Allah selesaikan apapun yang diinginkan. Rahmat itu kasih sayang. Contoh mudah, logika yang mudah, kita punya anak, kita sayangi. Yang seakan-akan dia minta apa aja kita usahakan. Jadi minta ampun, kemudian minta rahmat, sisanya terserah pian. Sisanya terserah pian. Jadi puji Allah, salawat kepada Rasul, minta ampun, kemudian meminta rahmat kepada Allah, sisanya terserah. Kemudian manfaatkan waktu-waktu mustajab. Di antaranya antara adzan dan iqamah itu dahsyat waktunya. Sebagaimana sabda Rasul, bainal adzan wa iqamah du'aun la yurad. Antara adzan dan iqamah doa tidak pernah ditolak. Doa tidak pernah ditolak. Yang paling kuat doa antara adzan dan iqamah itu kapan? Selesai adzan, kita jawab adzan, kemudian bersalawat kepada Rasul, kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatul qa'im dan seterusnya, langsung doa. Ini yang paling kuat waktunya. Sebagaimana sabda Rasul, sa tu'tah, engkau minta persis setelah azan, Allah berikan. Boleh orang itu doa setelah sholat sunnah, kemudian dia doa sebelum iqamah, itu boleh. Tapi ketika selesai azan, kita jawab azan dulu, salawat kepada Rasul, kemudian doa azan selesai, minta langsung, ini dahsyat. Karena Rasul menyebutkan sal tu'tah, engkau minta, Allah kontan berikan. Mohon maaf, sebahagian orang itu berdoa kapan? Dia selesaikan dulu sholat sunnah, sebelum iqamah baru dia doa. Apakah salah? Tidak salah. Doanya tetap diijabahi. Tapi yang paling kuat doa itu kapan? Persis setelah adzan langsung doa. Karena Rasul menyebutkan sal tu'tah, engkau minta, Allah beri. Kemudian kapan lagi waktunya? Setiap sujud di dalam sholat. Dengan bahasa kita boleh, tapi tidak dilafadzkan. Sebagaimana sabda Rasul, aqrabul abdi li rabbi inda sajid, sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud, perbanyak doa, kata Rasul. Perbanyak doa. Dengan bahasa apapun bebas, tapi dalam hati. Setelah kita baca zikir sujud, baik yang subhana rabbil a'la, atau yang subhana rabbil wa bihamdi, atau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, terserah. Kemudian doa apapun terserah, tapi cukup dalam hati. Kemudian kapan lagi? Setiap selesai sholat-sholat yang 5 waktu. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu du'ail asma'. Rasul, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Kata Nabi, fi kulli duburi minas shalah. Setiap selesai sholat waktu, sholat wajib yang kalian kerjakan. Ini di antara waktu
baik pada saat kita berdoa. Namun umumnya karena posisi pian semua musafir, kapanpun itu mustajab. Tapi pada saat mengikuti waktu-waktu ini, maka doa itu lebih dahsyat. Kemudian kita punya fokus juga pada sholat sunnah. Sholat sunnah urutan yang terbaik itu sholat tahajud. Ini benar-benar dituntaskan. Pian tahajud sekali di sini, sama kita tahajud di tempat yang lain 1000 kali tanpa pernah putus. Tahajud itu manfaatkan. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 2 versi. Yang satu 10 rakaat, yang satu 12 rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'ataini qabla subhi, wa raka'ataini qabla zuhri, wa raka'ataini ba'da zuhri, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Riwayat yang lain 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini yang membedakan. Boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat. Yang paling afdal jelas di 12 rakaat. Kemudian sholat sunnah yang lain yang jangan pernah dilewatkan juga adalah setelah tahajud, sholat sunnah rawatib, duha juga misalnya. Duha itu manfaatkan. Duha itu sudah boleh kapan? Selesai pian sholat syuruk, terus sampai jam 11 masih boleh. Bahkan setengah 12 pun masih diperbolehkan. Dia harus berhenti kapan? Kurang lebih 15 atau 20 menit sebelum azan. Ini sudah terlarang. Tapi yang paling afdal waktu doa itu kapan? Kata Nabi SAW, hina tarmidul fisal. Ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan. Kapan itu? Kurang lebih jam 10, jam setengah 11, jam 10 lah. Itu waktu terbaik duha. Sehingga dikenal dengan istilah sholat awabin. Sholat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Terserah. 4 rakaat lebih utama. Yang bisa pecah 2 rakaat atau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian sholat syuruk jangan dilepas. Sholat syuruk yang pahalanya itu seperti umroh sempurna kata Nabi. Seperti umroh yang sempurna. Bagaimana caranya? Selesai subuh, yang bertahan di masjid, zikir atau apapun. Kemudian tiba waktu syuruk kurang lebih jam 7:06, sholat 2 rakaat. Kalau dikerjakan itu pahalanya umroh sempurna. Terjadi di Nabawi, pian dapat 1000 pahala umroh. 1000 pahala umroh. Jangan dilepas. Kalau di Masjidil Haram lebih dahsyat, 100.000 dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat sunnah apa lagi yang dikerjakan? Salat sunnah yang mungkin jarang kita kerjakan di tempat kita, salat sunnah antara azan dan iqomah. Itu kerjakan. Selesai azan, salat sunnah 2 rakaat sebelum iqomah. Dan ini 5 waktu salat. Bainal adzani wal iqamah rakaatain. Di antara adzan dan iqamah ada salat sunnah 2 rakaat kata Rasul. Kemudian salat sunnah apalagi yang kita kerjakan? Kita terkadang jarang mengerjakan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu bebas berapa rakaat pun. Dia hanya tidak boleh di 3 waktu. Selesai subuh sampai masuknya waktu syuruk dilarang. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala kita, kurang lebih 15 menit sebelum adzan zuhur, itu dilarang sampai masuknya waktu zuhur. Yang ketiga dilarang kapan waktunya? Setelah asar sekarang sampai masuknya waktu maghrib. Itu dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Selebihnya silahkan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bebas. Nah ini diantara sholat-sholat sunnah. Dan poinnya perbanyak ibadah. Mohon maaf belum tidak banyak mengisi kajian di sore hari ini, agar pian punya waktu juga yang lebih. Kita jam 5 selesai. Kita jam 5 selesai. Ini diantara sholat-sholat sunnah yang harus kita ambil, kita fokuskan. Dan sekali lagi, ibadah ini tidak hanya hablum minallah. Membantu orang, memudahkan orang, memberikan bantuan apapun, ini pahalanya kata Rasul, sururun yudkhilu ala qalbil muslim. Siapapun seseorang itu membahagiakan orang lain dengan cara apapun. Dia berikan hadiah, dia bahagiakan orang, dia mudahkan orang lain, dia lapangkan orang lain. Kata Rasulullah itu pahalanya khairu min a'takifa fi hadza masjid syahra. Lebih baik daripada engkau itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh.
kita bahagiakan orang lain sekali, pahalanya lebih baik daripada itikaf di Nabawi full 1 bulan. 2 kali kita menghadirkan kebahagiaan, 2 bulan itikaf di Nabawi, dan itu lebih utama lagi. Sehari kita punya kesempatan banyak membahagiakan orang lain. Kita punya 24 jam, sebagaimana 24 jam yang dimiliki oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Kenapa mereka punya ibadah yang luar biasa? Mereka manfaatkan. Dan ulun senantiasa berdoa, semoga semua ibadah kita, ibadah pian, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, doa tidak hanya untuk kita. Pian doakan orang lain, pian dapat pahala. Salah satu cara untuk dapat pahala besar, mendoakan orang. 2 orang kita doakan, kita dapat pahala besar. 3 orang lebih besar. Mendoakan semuanya, lebih besar pahala kita. Ibadah itu harus cerdas. Gimana kita harus mengambil peluang pahala yang banyak, itu kita ambil. Terlebih ketika kita berada di tanah suci. Jadi kalau kita doa, ya Allah, mudah-mudahan amal ibadah hamba diterima. Doakan semua, ya Allah, mudah-mudahan semua ibadah kami segerupan diterima, ya Allah, oleh Allah. Apa susahnya? Tidak ada yang susah. Hanya menambah kalimat itu. Kata Rasul, da'watul muslim bi dhahri ghaibin mustajabatun wa ala rasi man fayaqulu amin walaka bimisli. Doa seorang muslim tanpa sepengetahuan dia sedang didoakan, doanya langsung diaminkan oleh malaikat, dan malaikat pun berkata, engkau pun mendapatkan doa sebagaimana apa yang kau minta untuk saudaramu. Ini yang terkadang terlewatkan oleh orang yang berdoa. Kenapa? Kadang orang doa punya egonya kuat, dia hanya doa untuk dia. Padahal ketika dia doakan orang lain, dia dapat doa sebagaimana doa yang dia minta untuk saudaranya. Nah, ini mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah. Jaga terus, ini hubungan luar biasa. Ini salah satu grup yang pernah ulun bawa yang paling akrab. Ulun alhamdulillah hampir 10 tahun membawa jamaah umroh dengan travel-travel yang berbeda, dengan grup-grup yang berbeda. Ini salah satu grup yang sangat baik yang ulun lihat, hubungannya luar biasa. Artinya mendahulukan orang dan yang lainnya, dan ulun melihat ini benar-benar samaratul amal. Ini benar-benar buah dari amal ibadah yang baru 3 hari yang kita berada di sini sudah kelihatan, dan ini isyarat insya Allah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulun berikan waktu sesi tanya jawab 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu di depan sebelah kanan. Ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan satu doa yang senantiasa membasahi lisan Rasul yang tidak pernah dilepaskan Rasul adalah setiap pagi Nabi Masjid Kuba. Ke taksi nyaman masih alam lah alam itu حتى انا اسمع لا ما نعرفش
قلت له عمري ما سمعت عن الرقم. لا ما نسمع. لا ما بيقرا. ما ونسيت. ما حدث. أنا ما تحت. Atau tawaf dan sa'i itu cukup berat, terlebih sa'i. Jadi tawaf dan sa'i kita belum, sehingga harus jaga kondisi yang baik, kondisi yang benar-benar ideal untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan tetap ulun harapkan satu rombongan ketika tawaf jangan berpisah, karena ini akan menyulitkan, dan kemungkinan besar sa'i, mohon maaf, itu akan terpecah. Pengalaman ulun sa'i itu kemungkinan akan, dan untuk keluarga suami istri misalnya, anak atau orang tua jangan berpisah, artinya kalau seandainya kamarnya terpisah, maka tetap bersama suami istri misalnya, atau anak dan orang tua, ayah dengan anak atau ibu dengan anak, itu bersama masuk ke masjid, karena laki-laki perempuan boleh masuk bersama. Tinggal nanti yang sama-sama keluarga, misalnya anak dan orang tua atau suami istri, menentukan di mana bertemu. Kalau misalnya terdahulu nang anak, ya tunggu orang tuanya. Kalau terdahulu orang tuanya, tunggu. Jualan makanan Indonesia. Jualan makanan Indonesia. Ada klepon, ada apa? Bakwan, gorengan, isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah termasuk ujian ya, cobaan bagi kita semua. Jadi siapa saja kita pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian ya. Ada putih-putih di atas itu orang naik ke atas itu. Itu ada orang naik pakai jalan kaki ya, soalnya belum, untuk jalan mobil masih belum selesai ya, jadi mereka jalan kaki ke sana. Kelihatan ya, itu ada orang di atas. Menjelang umur 40 tahun beliau sering ke sana, ke Guarep, untuk merenungi keagungan Allah ya, sehingga pas umur 40 tahun ketika beliau di ya, berarti Rasulullah SAW ketika dakwah ke kota Taif ya, dengan harapan diterima ya oleh kabinet. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu yang